produk dan jasa perbankan syariah. Halo, saya akan mempresentasikan tentang produk dan jasa perbankan syariah. Yang di sini ada profil saya, itu Arya Dharma Wijaya, NIM 11122220007. Saya akan presentasikan ini untuk tugas besar mata kuliah perbankan syariah. Tujuan pembelajaran ini, yaitu kita memahami konsep dasar, seperti perbankan syariah, lalu kita juga mempelajari jenis-jenis produk, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang perbedaan produk syariah dengan konvensional. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perbankan syariah. Pengertiannya kita mulai, yaitu perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan aktivitas keuangan dan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tetapi juga wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan produk yang ditawarkan. Yang kedua, prinsip utama bank syariah itu ada 3, yaitu tanpa riba, segala bentuk pengambilan tambahan bunga dalam transaksi pinjam-meminjam dilarang. Bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, tanpa garar, yang artinya menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, sehingga seluruh akad harus jelas dan transparan bagi semua pihak. Lalu yang ketiga ada tanpa maisir, larang terhadap praktik penjudian atau spekulasi yang bersifat untung-untungan. Ya, ini guna memastikan keadilan dan etika dalam seluruh transaksi keuangan. Terus lalu ada dasar hukum. Di sini ada fatwa DSN MUI UU nomor 21 tahun 2008. Fatwa DSN MUI yaitu seluruh produk dan transaksi perbankan syariah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lalu juga ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Merupakan regulasi utama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan prinsip hukum Islam sesuai fatwa DSN MUI. Kita akan masuk ke slide 4, yaitu ada prinsip akad dalam perbankan syariah. Yang pertama ada mudharabah atau bagi hasil. Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik, kecuali akibat kelalaian pengelola. Akad ini banyak digunakan untuk produk tabungan dan deposito syariah, serta pembiayaan usaha. Yang kedua, ada musyarakah atau kemitraan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, seperti uang, barang, atau keahlian, untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian dibagi proporsional sesuai porsi modal. Akad ini sering digunakan untuk pembiayaan usaha bersama atau proyek investasi. Yang ketiga, ada murabahah atau jual beli. Akad murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Harga dan margin diinformasikan secara transparan di awal, dan pembayaran biasanya dilakukan secara cicilan atau tunai sesuai akad. Contohnya, seperti bank membeli rumah seharga 500 juta, lalu menjual ke nasabah seharga 600 juta dengan cicilan sesuai perjanjian akad. Akad ini populer untuk pembiayaan barang konsumsi maupun modal kerja. Lalu ada ijarah atau sewa.
Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa barang atau jasa antara bank syariah dan nasabah. Nasabah membayar imbalan sewa atas pemanfaatan barang atau jasa selama periode tertentu, tanpa berpindah kepemilikan. Akad ijarah ini banyak digunakan untuk pembiayaan kendaraan, alat berat, atau properti. Kita akan masuk ke slide 5, yaitu produk penghimpunan atau dana kuning. Di sini ada apa aja produknya itu? Yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah adalah produk simpanan yang memungkinkan nasabah menyimpan dengan menarik dan menyetor yang dapat dilakukan kapan saja sesuai ketentuan bank. Tabungan ini biasanya menggunakan akad wadiah, titipan, atau mudharabah bagi hasil, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Yang kedua, ada giro syariah. Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah bayar lainnya. Produk ini juga menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Yang ketiga, ada deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Lalu ada skema akad. Di skema akad ini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu ada wadiah atau titipan atau mudharabah bagi hasil. Kita akan bahas wadiah. Wadiah dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Sedangkan kalau mudharabah itu akad kerjasama di mana nasabah sebagai pemilik dana menyerahkan dana kepada bank sebagai pengelola untuk diinvestasikan keuntungan dari pengelolaan dana disesuai nisbah yang telah disepakati. Kita akan masuk ke slide 6, yaitu produk penyaluran dana atau financing. Di sini ada murah baha. Murah baha adalah akad jual beli di mana bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua ada mudharabah. Kalau ini adalah akad kerjasama di mana bank sebagai pemilik modal menyediakan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal untuk menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga ada musyarakah atau modal bersama. Di sini adalah akad kemitraan di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha bersama. Lalu ada ijarah dan IMBT. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang atau jasa di mana bank memberikan hak penggunaan kepada nasabah dengan imbalan sewa selama periode tertentu. Kan kalau ijarah mutahiyah bitamlik adalah sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Lalu yang kelima ada istisna. Istisna adalah akad jual beli untuk barang yang dibuat berdasarkan pesanan dengan spesifikasi tertentu. Jadi bank memesan pembuatan barang kepada produsen sesuai permintaan nasabah. Kemudian setelah barang selesai dibuat, bank menjualnya kepada nasabah. Lalu kita akan masuk ke slide 7. Apa aja sih jasa pelayanan perbankan syariah? Itu ada transfer dana, layanan pengiriman dana antar rekening di dalam bank syariah maupun antar bank. Lalu ada clearing inkasso. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi pembayaran antar bank yang dilakukan secara kolektif. Sedangkan inkasso adalah layanan penagihan cek atau dokumen pembayaran lainnya. Yang ketiga, ada safe deposit box. Fasilitas penyimpanan barang berharga atau dokumen penting yang aman di bank syariah. Lalu yang keempat ada garasi bank syariah atau kafalah. Layanan jaminan yang diberikan bank syariah untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga.
Lalu yang kelima ada layanan kartu syariah. Kartu debit atau kartu pembayaran yang menggunakan dana nasabah tanpa sistem bunga seperti kartu kredit konvensional. Lalu kita akan masukkan ke slide 8, yaitu perbandingan bank syariah versus konvensional nih. Kalau kita lihat dari aspek bunga, bank syariah tidak ada bunga, menggunakan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional itu menggunakan bunga sebagai dasar keuntungan dan biaya peminjaman. Kalau dari aspek akad, sesuai prinsip syariah Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir. Akad jual beli bagi hasil dan sewa kemitraan. Sedangkan kalau bank konvensional itu umum berdasarkan hukum nasional dan perjanjian bisnis biasa. Kalau dari aspek tujuan, bank syariah itu mencari profit sekaligus keberkahan dan keadilan sesuai sosial nilai Islam. Kalau bank konvensional itu mencari profit semata tanpa mempertimbangkan nilai agama. Kita akan masuk ke tantangan dan peluang pada bank syariah. Ada tantangan yang pertama, yaitu tingkat literasi masyarakat. Seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan produk perbankan syariah menjadi tantangan utama. Seperti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang konsep dari perbankan syariah. Lalu juga ada persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan memiliki jaringan yang luas. Tapi juga bank syariah mempunyai peluang, yaitu dari inovasi teknologi keuangan syariah. Seperti di zaman sekarang yang sudah digitalisasi, teknologi finansial syariah membuka peluang besar untuk memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk baru yang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Lalu juga bank syariah itu didukung regulasi dan fatwa. Regulasi yang semakin mendukung seperti Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sini saya akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang adil, transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu juga produk dan jasa perbankan syariah sangat beragam. Lalu juga ada perbedaan mendasar dengan bank konvensional ini terletak pada prinsip operasional dan akad yang digunakan di bank syariah, mengedepankan kemitraan, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi. Dengan pemahaman dan pengembangan yang tepat, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian yang berkelanjutan dan beretika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.